قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat dan salam kehadiran Nabi yang mulia, Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ibu-ibu majelis yang saya muliakan yang dirahmati Allah, pada malam hari ini materi kajian kita bersumber dari kitab terjemahan dari kitab asli yang berjudul Nasahihul Ibad. Kitab ini disusun oleh seorang ulama pada tahun 1930. Beliau ini adalah seorang disebut dengan ulamanya atau syekhnya para ulama Hijaz. Tapi beliau ini aslinya orang Indonesia. Beliau ini adalah kakek buyut dari mantan wakil presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau yang susun buku ini ada satu muridnya yang dakwah dan wafat di kota Manado. Tepatnya di daerah Kampung Kodo ya, tapi tinggalnya itu di Komok Luar. Namanya Kiai Haji Arsyad Tawil. Kiai Haji Arsyad Tawil ini adalah merupakan murid daripada yang susun buku ini. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dalam buku ini menceritakan banyak motivasi hidup. Ya. Orang kalau belajar agama perlu motivasi. Semua orang tahu itu ibadah itu wajib. Semua orang tahu zakat itu wajib. Tapi kenapa ada yang kerjakan dan ada yang tidak mau kerjakan? Karena apa? Karena tidak adanya motivasi. Motivasi ini yang dimaksud adalah hikmah. Salah satu di antaranya mari kita lihat. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam. Apa kata Allah kepada Nabi Uzair? Ya Uzair, idza aznabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigari walakin, di sini dia katakan walakin wanzur ila man aznabta lahu wa idza asabaka khairun yasir fala tanzur ila sigarihi wanzur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyah fala tashkauni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya musawika. Artinya, wahai Uzair, kata Allah, jika engkau melakukan dosa kecil, jangan engkau lihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah. Orang kadang-kadang menganggap dosa kecil itu kecil, tapi kalau kecil diulang-ulang jadi banyak. Tapi di sini apa kata Allah? Jangan kau lihat kecilnya dosa, tapi kau lihat kepada siapa engkau bermaksiat, kepada Allah. Oleh sebab itu, sebahagian ulama mengatakan di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Semua dosa besar. Kenapa? Karena kepada siapa kita bermaksiat? Pada Allah, Tuhan yang maha besar. Saya kasih contoh dosa yang ringan, dosa putar balik. Ini kadang-kadang ini putar balik sudah jadi kebiasaan. Demi Allah kasih yang nyanda.
Padahal ada. Nah, untuk membuktikan bahwa yang pertama itu adalah dusta, maka orang akan berdusta untuk yang kedua kali. Kenapa orang berdusta yang kedua kali? Untuk menutupi dusta yang pertama. Kan tidak mau mengaku yang pertama. Maka kedua kalinya dia pasti juga tidak mau mengaku. Berarti sudah 2 kali berdusta. Kalau sudah 2 kali berdusta, berarti akan datang dusta yang ketiga. Untuk menutupi dusta yang pertama dan kedua. Dan begitu seterusnya. Apa kata Nabi bagi orang yang seperti ini? Nabi mengatakan begini. Dalam hadis sahih ya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya berkata benar itu mengarah kepada kebaikan. Dan ingat kata Nabi, setiap kebaikan itu mengarah ke arah syurga. Seseorang yang suka berkata benar dan selalu ingin berkata benar, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu benar adanya. Namun kata Nabi, wa innar rajula la yakdzib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sedangkan berkata dusta itu adalah perbuatan buruk. Dan ingat, setiap perbuatan buruk itu mengarah dan mengantarkan pelakunya ke api neraka jahanam. Kata Nabi, seorang yang selalu berkata dusta, ya, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Allah kepada nabinya lagi, ya Uzair, wa idza asabaka khairun yasir falatandur ila sigari wanzur ila man razaqaka. Wahai Uzair, bila engkau mendapatkan kebaikan berupa nikmat walaupun kecil, jangan engkau lihat nikmat yang kecil itu, tapi lihatlah siapa yang memberimu nikmat itu. Siapa yang beri nikmat? Allah, Tuhan yang maha besar. Jadi dalam Islam hakikatnya tidak ada yang namanya nikmat kecil, nikmat besar. Mau kecil, mau sedang, mau besar, semuanya besar. Karena datangnya dari Allah, Tuhan yang maha besar. Maka orang yang melihat nikmat kecil, sedang, dan besar adalah nikmat yang besar, maka dia akan sadar bahwa ia mendapatkan karunia dari Allah, Tuhan yang maha segala-galanya. Kemudian kata Allah kepada Uzair yang ketiga, ya Uzair, wa idza asabaka baliyah fala tashkauni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya musawika. Wahai Uzair, bila aku beri ujian, musibah, petaka, jangan kau adukan musibah yang datang kepadamu kepada manusia. Jangan kau adukan. Karena musibah yang aku berikan, petaka yang aku berikan, ujian yang aku berikan, kata Allah, jangan kau adukan dan jangan kau mengadu kepada manusia. Sebagaimana aku tidak pernah mengadu kepada malaikatku ketika engkau berbuat maksiat. Maksudnya bagaimana itu? Begini. Kalau kurandoi, cari orang. Kasih pinjang akang, begini. Tapi kalau ada lebe, so dia orang paling saleh, paling pembadian. Serupanya ada apa-apa. Nah, ini ada sedikit mengadu kepada manusia. Kenapa? Pinjam-meminjam dalam hukum Islam itu dibolehkan. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kemudian, kita baru diberi sedikit ujian, kita sudah mengadu kepada manusia. Kita ini kasih yang susah, kita ini begini, kita ini begini. Allah bilang, baru sedikit aku berikan. Padahal engkau berbuat dosa di hadapanku, tidak pernah aku adukan dosamu kepada malaikat-malaikat. Jadi yang bagaimana yang baik dan benar? Yang baik dan benar bila kita menerima musibah dan ujian, hanya satu jalan satu-satunya. Apa itu? Kembalikan itu urusan kepada Allah dan sandarkan semuanya kepada Allah. Sambil berikhtiar, berusaha untuk keluar dari kesulitan. Itu yang benar. Bisa dipahami ini? Berikut yang terakhir sebelum kita masuk.
Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita manusia meyakini bahwa apa yang Allah berikan itu kadang-kadang kita minta dalam bentuk doa. Betul tidak? Ada di sini yang belum pernah berdoa? Pasti sudah pernah berdoa. Bahkan mungkin sering berdoa. Baik doa dalam hati maupun doa ketika sholat ataupun doa di tempat-tempat tertentu. Betul tidak? Saya ingin tanya satu hal. Selama ibu-ibu berdoa, sudah ada yang Allah kabulkan? Sudah ada? Boleh kasih contoh? Hah? Kalau Allah kasih sehat, contoh, apakah itu sehat kita pernah minta? Tidak pernah. Tidak pernah kita minta sehat kepada Allah. Allah kasih itu sehat. Dan ketika kita sakit, apakah pernah kita minta kepada Allah sakit? Tidak pernah. Itu artinya Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kau minta dan kau tidak minta, aku berikan bila aku kehendaki. Jadi sehat itu lebih mahal daripada sakit. Biasa orang bilang, Kang, sakit itu mahal. Sehat itu lebih mahal. Dari mana kita tahu bahwa sehat itu lebih mahal dari sakit? Yang tahu itu orang sakit. Hanya orang sakit yang tahu sehat itu mahal. Kenapa? Dia pergi berobat, tebus resep, ulang-ulang balik dan sebagainya. Bahkan ada yang jual rumah, jual segala macam. Berarti sehat itu mahal apa? Mahal. Makanya yang mahal itu dijaga bagus-bagus. Supaya jangan jatuh harga. Bisa dipaham? Jadi yang harus dijaga kesehatan. Sedangkan sakit itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat manusia mendapatkan ujian, entah itu kekurangan harta, kekurangan sehat dan sebagainya, ingat bahwa semua itu datangnya dari Allah dan hanya Allah yang sanggup untuk menghilangkannya. Jadi jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah melalui doa dan usaha. Tidak betul juga hanya ada doa tidak ada usaha. Atau ada usaha-usaha tidak ada doa. Karena kalau orang masuk rumah sakit, yang rumah sakit tanya doa apa doi? Hah? Doi itu? Kalau orang masuk rumah sakit karena sakit, rumah sakit tanya doi. Tapi apakah dengan doi itu sudah pasti sembuh? Tidak, berarti mesti ada doa. Makanya kalau jenguk saudara, keluarga, tetangga, sahabat yang sakit, bawa dua, doi dan doa. Karena apa? Kalau semua datang kong kasih doa, yang sakit sudah lebih sakit. Dia bilang kasihan kalau kita mau keluar pakai doi bukan pakai doa. Paham? Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah doi. Doi itu untuk bayar apa yang dipakai. Sedangkan doa itu untuk menguatkan hati. Ingat ibu-ibu, Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta. Allah tidak mau kabulkan apa yang kita minta. Sekalipun kita berdoa. Bahkan kita khusyuk. Sampai menangis air mata darah lagi. Allah bilang, saya tidak pernah mengabulkan apa yang kau minta, wahai hambaku. Tapi aku kabulkan apa yang kau butuhkan, bukan yang kau minta. Jadi Allah mengabulkan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita minta. Saya kasih contoh. Mana yang bagus? Pilih ya. 500 juta cash dengan 5 tahun saki-saki. Pilih mana? Hah? Pilih mana? 500 juta cash atau 5 tahun yang tidak ada apa-apa? Disuruh pilih.
Ah, 500 juta cash atau 5 tahun saki-saki. Kalau berapa 500 juta mau saki-saki sudah di dua-dua. Kalau kita disuruh pilih mana yang kita mau ambil? Oke. Berarti kita minta 500 juta cash. Ah? Tapi campur saki-saki. Pilih mana? Jadi kita saat itu datang tawaran langit. Datang tawaran langit. 500 juta atau sehat. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku 500 juta karena hari ini jatuh tempo. Ini contoh. Ya, sesambayang tahajud, secampur dengan istikharah, salat, macam-macam. Minta kepada Allah agar Allah berikan akhir bulan ini 500 juta karena jatuh tempo. Ternyata sampai tanggal terakhir tidak pernah Allah kabulkan itu 500 juta. Kenapa begitu? Karena Allah kabulkan apa yang kita butuh, bukan yang kita minta. Allah bilang apa? Kau tidak butuh 500 juta. Kau butuh sehat sepanjang masa. Karena apa? Dengan sehatmu itu 500 juta bisa kau datangkan. Berarti Allah penuhi apa yang kita butuh, bukan apa yang kita minta. La yakun ta'akhul amalil al-ta'amal ilha mujiban liyasika fahuwa dhaminan lakal ijabah. Jangan engkau pernah berputus asa ketika panjangnya dan lamanya engkau berdoa kepada Allah, sedangkan Allah belum menjawabnya. Tapi pastikanlah bahwa Allah telah mengabulkan doamu, bahkan sebelum kau berdoa. Allah telah mengabulkan doamu sebelum engkau berdoa. Contoh apa? Allah kasih kita sehat, padahal sehat kita tidak minta. Allah kasih kita kemudahan, padahal kita tidak pernah cari kesulitan. Berarti Allah telah menjawab doa-doa kita. Tapi di tempat lain, di kali yang lain, Allah katakan, aku akan penuhi apa yang kau butuhkan. Makanya dikatakan, jagalah hubunganmu dengan yang maha segala-galanya. Maka engkau akan dapatkan segala-galanya. Jaga hubungan dengan yang maha segala-galanya. Ibu perlu tahu, tidak ada cara untuk berhubungan dengan Allah selain apa yang Allah perintahkan. Coba jawab sama saya. Bagaimana caranya ibu berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah? Bagaimana caranya? Ibadah, baca Quran, beramal saleh, apalagi? Ini semua, baca Quran, ibadah, amal saleh, ini semua namanya tawassul atau disebut wasilah. Karena Quran yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan dekati Allah dengan wasilah. Yaitu apa? Perantara. Apa itu perantara? Kau tidak bisa berhubungan dengan Allah kecuali melalui ibadah. Maka lakukan ibadah. Kau berhubungan dengan Allah. Selain ibadah, Allah bilang ada. Ucapkan zikir-zikir, sebutkan namaku, karena aku suka dipuji, karena aku Tuhan maha terpuji. Makanya orang tidak boleh makan puji, karena pujian itu hanya milik yang patut dan pantas untuk dipuja, yaitu Allah. Makanya kalau orang tahlilan itu hampir-hampir seperti itu. Ada begini orang baca tahlil, subhanallah wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itu artinya jadi syirik. Kenapa? Maha suci Allah dan aku yang terpuji. Allah maha suci, dia juga terpuji. Karena dalam bahasa Arab kata di itu ada yaun nisbah yang menunjukkan aku. Yang benar bagaimana? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan maha terpuji dia. Tapi kalau Anda hilangkan kata hi, berarti Allah maha suci, ente makan puji. Bisa dipahami nih, Bu? Oke, baru yang berikut.
Kalau seandainya dalam perjalanan hidup datang nikmat, apa yang ibu-ibu lakukan? Artinya datang nikmat, sambil tunggu azan berpikir sendiri dulu. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Ada satu ungkapan syair yang terdapat dalam kitab Ad-Diwan, kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i. Itu ada kalimat begini bunyinya. Ma syi'ta kana wa in lam asya, wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada lima 'allimta, fa fil ilmi yajril fata wal musih. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kata Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa in lam asya. Bila engkau menghendaki sesuatu, wahai Tuhan, itu pasti terjadi walaupun aku tidak suka. Tetapi bila aku menghendaki sesuatu, itu pasti tidak akan terjadi bila engkau menghendakinya. Berarti kehendak siapa yang terjadi? Kehendak manusia apa kehendak Allah? Nah, Imam Syafi'i bilang, bila engkau ya Allah menghendaki sesuatu, maka itu pasti terjadi walaupun aku tidak kehendaki. Tapi bila aku menghendaki sesuatu, itu pasti tidak terjadi bila engkau tidak menghendakinya. Fa fil ilmi yajril fata wal musin. Maka ketika orang ingin berilmu, agar punya ilmu, tidak ada cara, baik yang tua maupun yang muda harus berusaha untuk dapatkan ilmu. Cara mendapatkan ilmu diantaranya bagaimana? Sekolah, majelis taklim, baca buku. Itu cara orang mendapatkan pengetahuan. Baru apa kata Imam Syafi'i? Dengan pengetahuan itulah ada manusia. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Ada yang karena dengan ilmunya dia bahagia, tapi walaupun begitu masih ada juga karena ilmunya dia sengsara. Oke. Fa minhum qabihun wa minhum hasan. Ada pula orang yang ketika ada ilmu buruk adanya, dan tidak jarang juga orang berilmu mulia adanya. Bagaimana orang berilmu menjadi buruk? Ketika dia tidak amalkan ilmunya.
Bagaimana orang berilmu kelihatan sengsara karena dia tidak pandai mengajarkan ilmunya. Berarti ilmu wajib dipelajari, tapi wajib juga diamalkan. Nah, melalui majlis taklim inilah kita belajar. Dari sekian waktu yang kita lewati, ada 1-2 minggu sekali kita duduk dan belajar agama. Kenapa saya katakan belajar agama itu penting? Pertanyaan ini harus kita jawab. Kenapa belajar agama itu penting? Karena manusia dari hari ke hari menuju yang namanya akhir, yaitu apa? Usia berakhir. Yang kita harapkan adalah bagaimana ketika usia berakhir dan bila tiba waktunya, kita sudah banyak bekal pengetahuan agama yang kita amalkan, sehingga ketika kita menemui Allah dalam keadaan iman dan takwa. Saya dipahami ini? Tapi Ustadz, ada orang tua subah umur masih suka lagi bikin-bikin tuh barang-barangnya nak war-war. Saya jawab, manusia itu ada terbagi dua tuh orang tua. Ada namanya orang tua dengan ada namanya manusia tua. Orang tua, orang yang patut dituakan. Sedangkan manusia tua, habis DP umur, habis juga DP amal. Betul tidak? Jadi lihat aja kalau ada orang tua-tua kongsunya bikin tuh kebaikan, suka judi, suka segala macam, berarti manusia tua. Tinggal menghabiskan umur di muka bumi. Kalau orang tua, ucapannya jadi contoh, sikapnya jadi contoh, bicaranya jadi contoh, itu orang yang patut dituakan. Makanya disebut orang tua. Sebagai yang terakhir, sebelum tanya jawab 5 menit, ada ungkapan begini dalam syair bahasa Arab, ya. Imam Syafi'i juga berkata, "Alaika bitaqwallah in kunta ghafilan ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqun faqad razaqa at-tayr wal hut fil bahri. Wa man zanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma akala al-'usfur shay'an ma'an nasar. Tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri idza janna al-lail hal ta'ishu ila al-fajr. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahum zulmatal qabri." Artinya, jadikanlah kehidupanmu senantiasa ada nilai-nilai takwa. Oke? Dengan itulah rezeki akan datang kepadamu dari arah yang engkau tidak sangka. Barang siapa yang mengira dan meyakini bahwa dengan kemampuan dan kecakapannya dia dapat rezeki, maka kau lihat burung pipit tidak akan pernah dapat rezeki, karena burung elang lebih tangkas dan lebih cepat. Oke? Renggangkan hidupmu dari kemewahan dunia, karena engkau tidak pernah tahu bila malam telah mulai menyelimuti, apakah besok pagi kau akan bisa bangun dalam keadaan sehat. Berapa banyak orang yang sakit, ya, berapa banyak orang yang sehat bugar di kala pagi, namun tanpa sebab tiba-tiba kematian datang kepadanya. Walaupun kata Imam Syafi'i, kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri, tidak sedikit kau lihat orang yang sudah sakit bertahun-tahun, tapi sampai hari ini ia masih hidup dan ada. Oke. Kemudian kata Imam Syafi'i, berapa banyak anak muda, orang muda tertawa di pagi hari, terbahak-bahak di sore hari, namun tanpa dia sadar di tempat lain kain kafannya sedang disapkan orang. Berapa banyak pengantin berhias untuk pasangannya, namun malam pengantin menjadi malam kematiannya. Berapa banyak manusia yang berusia muda berharap agar Allah panjangkan umurnya, namun sayang gelapnya alam kubur menjadi tempat akhirnya. Artinya ini nasihat berkaitan dengan amal, ilmu, dan akhir. Bisa dipahami, Ibu? Baik, terima kasih karena sudah paham. Tolong baca doa makan. Silakan kalau ada pertanyaan 3 menit.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan itu. Silakan. Jadi semuanya di rumah kan. Itu makanan dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah yang sedikit kita faham dan kita amalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagai yang terakhir, saya mau sampaikan bahwa dalam bentuk satu pertanyaan dan tolong dijawab ya. Sebelum saya tutup. Kenapa setiap bayi lahir mesti menangis? Kalau ada bayi lahir tidak menangis, Suster Kuleto dipantah kasih menangis. Kenapa ibu? Seakan-akan kalau bayi lahir wajib menangis. Kata ahli medis kesehatan, kalau bayi lahir tidak menangis berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Kemungkinan bayi ini tidak sehat. Kan begitu? Tapi bukan itu pertanyaan saya. Kenapa bayi lahir mesti menangis? Nah, saya kasih gambaran. Berapa bulan umumnya manusia mengandung? 9 bulan 10 hari. Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Apakah ibu pernah tahu kapan itu bayi tidur? Pernahkah ibu rasa kapan itu bayi menangis? Apakah ibu dengar kapan bayi minta makan dan minum? Tidak. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, tapi ibu tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dengan bayi Anda. Dan bayi Anda aman-aman saja di dalam rahim yang kecil. Kenapa dia aman? Karena dia mengatakan, ini kalau dia katakan si bayi, ya Allah, 9 bulan 10 hari Engkau telah berikan gambaran surga bagiku. Kenapa? Kalau di surga tidak perlu berusaha, langsung rezekinya ada. Di surga tidak perlu Anda bercapek-capek diri, semua disiapkan Allah. Dan itu terjadi di rahim ibu. 9 bulan 10 hari kita tinggal makan, tinggal minum tanpa kita rasa. Tahu-tahu sudah kenyang, tahu-tahu sudah tidur, tahu-tahu sudah bergerak. Itu menunjukkan bahwa ketika bayi lahir, dia pasti menangis. Seakan-akan dia berkata, ya Allah, telah Engkau cabut surgaku, telah Engkau hilangkan surgaku, walaupun hanya 9-10 hari. Betul tidak? Tapi apa kata Nabi? Setiap tangisan bayi yang baru lahir, azankan telinga kanan, ikamatkan di telinga kiri, katakan kepada si bayi, bila engkau inginkan dapatkan surga yang ada awal tidak ada akhir, aqimus salah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Kan qamat, azan kanan dan kiri. Si bayi jadi tenang. Kenapa si bayi jadi tenang? Karena si bayi sadar ketika dia keluar dari rahim ibu, mau makan pun dia harus menangis, mau kencing pun dia harus menangis. Kenapa dia menangis? Sebagai usaha dia untuk kasih tahu kepada ayah dan ibunya, kita lapar, kita haus, kita mengantuk. Tapi di rahim tidak perlu. Allah bilang, kalau ente mau surga yang asli, berusaha. Walaupun hanya dengan tangisan, engkau beritahu kepada orang tua engkau lapar. Tapi ketika engkau akil balik, ada kewajiban agama yang mesti kau kerjakan. Nanti sesudah itu, kau akan berakhir dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Betul tidak? Itulah sebabnya kenapa bayi lahir itu menangis, dan Islam ajarkan, azankan di telinga kanan, ikamatkan di telinga kiri untuk menenangkan si bayi. Surga tidak hilang, surga akan kau dapatkan. Yang penting hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Bisa dipahami Ibu? Demikianlah, wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.